Hari-hari terakhir kita kali ini diwarnai dengan banyaknya pertentangan antara buruh, mahasiswa, masyarakat dengan penguasa. Selayaknya kita menyimak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang maksudnya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih pendapat, maka kembalikanlah perselisihan itu putusannya kepada Allah dan kepada Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ayat ini setidaknya mengandung 4 peringatan kepada kita semuanya. Yang pertama, hendaknya kehidupan kita, baik kita sebagai rakyat maupun kalau ada yang sebagai pejabat, hendaknya mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga taatilah ke ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Kata Ibnu Abbas, ulil amri itu adalah ahlul fikhi wad din, ahli fikih dan ahli agama. Kata Abu Aliyah, ulil amri adalah al-ulama. Kata Imam Ibnu Katsir, ulil amri adalah termasuk di antaranya umara, penguasa dan para ulama. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk taat kepada ulil amri, Allah memerintahkan kepada ulil amri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian berhukum, memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian putuskan dengan adil. Adil itu menyakup 2 hal. Pertama, sama rata. Siapapun rakyat, baik dia pro maupun kontra, diposisikan sama di depan hukum. Ini syarat pertama, adil. Syarat kedua, adil itu adalah hukum yang dipakai itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menyamakan semua rakyatnya, disebut dalam Al-Qur'an sebagai orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Walau istu'mila 'alaikum 'abdun yaqudukum bi kitabillah isma'u lahu wa ati'u." Rawahul Muslim. Jika yang berkuasa di atas kalian itu adalah seorang hamba yang sebetulnya secara fisik tidak layak berkuasa, tetapi dia memerintahkan kalian dengan kitabullah, maka dengar dan taatilah. Ini perintah pertama dari ayat ini, yakni kita hendaklah taat kepada Allah, Rasulnya dan para penguasa, para pemimpin termasuk para ulama. Lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, karena bagaimanapun baiknya seseorang, pasti akan ada saja yang namanya pertentangan. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Maka Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang satu perkara, baik itu perselisihan antar kalian maupun perselisihan kalian dengan penguasa kalian, demikian menurut penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari, maka carilah keputusannya itu kepada Allah. Maksudnya adalah kepada kitabullah, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, war rasul, kepada Rasul. Maksudnya ketika Rasul masih hidup, maka bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, maka cari hukum-hukumnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan apapun, baik itu ada di rumah tangga kita, baik itu di dalam lingkungan kita, termasuk dalam sebuah negara, hendaknya kalau mau baik diselesaikan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Poin ketiga dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menekankan pentingnya hal ini dengan mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Jika kalian itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka putuskan perselisihan itu dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau tidak, kata Imam Ibnu Katsir, maka diragukan keimanannya. Dan poin yang keempat adalah Allah katakan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu, yakni kalau kalian taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, dan kalau ada masalah diselesaikan dengan hukum Allah Ta'ala, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila, kata Imam Ibnu Katsir, ta'wila maknanya akibah, lebih baik akibatnya. Kedepannya insya Allah dijamin oleh Allah Ta'ala, kedepannya akan lebih baik. Rasulullah juga menegaskan, ketika kita tidak mau tunduk kepada aturan Allah, kehidupan akan senantiasa kisruh, kehidupan akan senantiasa terjadi pertentangan, kerusakan, penderitaan. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Jabir, Rasulullah mengatakan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka justru memilih-milih di antara apa yang Allah turunkan, hukum Allah yang menguntungkan dipakai, hukum Allah yang dianggap tidak sesuai akan dikriminalisasikan, akan dilarang, dianggap jelek. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali melainkan Allah akan menjadikan kerusakan senantiasa ada di tengah mereka.